Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusitania Sandatoding, Stambuk A221191049, kelas Biologi A 2019, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi perairan lentik, yaitu danau, waduk, rawa, dan kolam. Yang pertama yaitu ekologi perairan lentik. Danau, daratan yang luas dan berisi air yang dikelilingi oleh daratan. Yang kedua yaitu waduk, kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga yaitu daratan, daratan rendah yang digenangi air. Dan yang keempat yaitu kolam. Kolam merupakan perairan di daratan yang ukurannya lebih kecil dibanding danau. Awal pembentukan danau, waduk, rawa, dan kolam. Yang pertama, awal pembentukan danau. Beberapa faktor pembentukan danau yaitu yang pertama adanya letusan gunung berapi, adanya aktivitas penambangan, dan adanya kesengajaan dari manusia. Yang kedua yaitu awal pembentukan waduk. Sebuah bendungan dapat dibuat dari bahan bangunan urugan tanah, campur batu berukuran kecil sampai besar atau dari beton. Untuk mencegah terjadinya limpasan air pada sebuah bendungan, limpasan air itu dilokalisir pada bangunan pelimpahan yang lokasinya dipilih menurut kondisi topografi yang terdekat atau yang terbaik. Panjang bangunan pelimpah ini dihitung menurut debit rencana sedemikian rupa hingga tinggi muka air waduk tidak akan naik lebih tinggi dari pusat bendungan, dan bahkan biasanya direncanakan agar muka air waduk itu lebih rendah dari puncak bendungan minimum 5 meter. Yang ketiga yaitu awal pembentukan rawa. Rawa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, rawa pantai adalah rawa yang terbentuk disebabkan adanya pasang surut air. Yang kedua yaitu sungai. Rawa sungai adalah rawa yang terbentuk karena bagian sisir sungai yang lebih rendah dari permukaan sungai, sehingga sedikit demi sedikit permukaan yang lebih rendah akan terisi oleh air saat sungai itu meluap. Yang ketiga yaitu rawa abadi atau rawa cekungan, adalah rawa yang terbentuk karena adanya cekungan pada permukaan bumi. Cekungan itu terbentuk disebabkan pengaruh dari tenaga endogen. Yang keempat yaitu rawa danau, adalah rawa yang terjadi disebabkan pengaruh aktivitas danau. Dan yang terakhir yaitu rawa payau, adalah rawa yang ada di muara sungai dan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang keenam yaitu proses pembentukan kolam. Yang pertama, kolam terbentuk secara tidak sengaja. Pada umumnya terjadi karena kegiatan yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat. Pada musim hujan akan terisi air, sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk memelihara ikan. Kolam tersebut memiliki luas sekitar 500 sampai 10.000 meter persegi dengan kedalaman 4 sampai 7 meter atau lebih. Umumnya terisi air setinggi 3 sampai 4 meter. Dan yang kedua yaitu kolam terbentuk secara sengaja. Pada dasarnya kolam sengaja dibuat untuk memelihara ikan yang jenisnya bervariasi, tergantung luas lahan ukurannya mulai dari kecil sampai dengan besar, dari hanya satu kolam sampai dengan 1 unit perkolaman. Yang berikutnya yaitu struktur danau, waduk, rawa, dan kolam. Yang pertama, struktur danau. Danau memiliki 4 jenis yaitu zona litoral, zona limnetik, zona profundal, dan zona bentos. Untuk struktur waduk yaitu homogeneous dams, bendungan ini lebih dari setengah volumenya terbuat dari bahan bangunan yang seragam. Yang kedua, concrete dams. Konkret merupakan bendungan yang dibuat dari beton dengan struktur tulangan maupun tidak. Yang berikutnya itu zona dams. Bendungan ini terdiri dari lapisan-lapisan seperti lapisan kedapan air, lapisan pengering, dan lapisan batu teratur. Yang berikutnya itu impermeable face rock fill dams. Bendungan ini berupa bendungan urugan batu yang berlapis-lapis di sebelah hulu bendungan yang terbuat dari aspal dan beton bertulang.
Yang berikutnya yaitu struktur rawa. Komponen yang ada pada ekosistem ini bergantung pada 2 poin besar komponen, yakni komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik pada ekosistem ini juga sama seperti yang ada pada ekosistem lainnya, yaitu terdiri atas suhu, udara, cahaya, tanah, batu, dan hal-hal lainnya yang tidak bernafas, sedangkan untuk komponen biotiknya menyangkut seperti ganggang, eceng gondok, katak, belalang, dan segala makhluk hidup yang mendiami rawa tersebut. Yang berikutnya itu struktur kolam. Struktur kolam terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup atau benda tak bergerak, berupa bentuk fisik dan kimia yang dapat membantu makhluk hidup mempertahankan hidupnya. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang meliputi makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan danau, waduk, rawa, dan kolam. Pemanfaatan danau yang pertama, menyediakan cadangan air bersih. Yang kedua, pengendalian banjir. Yang ketiga, hidroelektrik. Yang keempat, pendingin alami. Dan yang kelima, sebagai tempat wisata. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan waduk sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok atau persediaan air minum, sebagai tempat tumbuh berbagai macam biota air, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, menyediakan berbagai macam sumber makanan bagi manusia, sebagai sarana hiburan dan rekreasi, serta sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan rawa. Rawa dimanfaatkan sebagai sumber mata air, dimanfaatkan untuk melindungi ekosistem bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir, dimanfaatkan untuk melindungi lingkungan dari banjir, dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian, sebagai lahan untuk membuat daratan, baik untuk memperbaiki kualitas udara, sebagai lokasi wisata, dapat mengemburkan tanah, sebagai pembudidayaan ikan. Yang berikutnya itu pemanfaatan kolam. Dari segi nilai ekologis, sebagai habitat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan air, sebagai sumber nafkah. Dari segi nilai ekonomis, menghasilkan berbagai sumber daya bernilai ekonomis, meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai sarana pariwisata atau rekreasi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.